Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bimbel Online Kalapatar. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai soal IPA untuk SD kelas 4 dengan materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Nah, nanti ketika membahas soal, adik-adik bisa ikut menjawab ya. Dan silahkan ditulis di kolom komentar ada berapa jawaban yang bisa adik-adik jawab. Baik, kita mulai ya. Soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama. Bagian tumbuhan yang berguna sebagai penopang dan penyimpan cadangan makanan adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, dan D. Buah. Nah, di sini fungsinya yang diminta ada dua, yaitu menopang dan menyimpan cadangan makanan. Jadi dia tidak hanya menopang, tapi juga dia bisa menyimpan cadangan makanan. Yang mana jawabannya yang benar? Yang benar adalah yang B ya, batang ya. Karena di batang itu dia fungsinya bisa dua ya, selain sebagai penopang tumbuhan, dia juga bisa sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, contoh dari tumbuhan yang batangnya itu berfungsi sebagai penopang sekaligus penyimpan cadangan makanan itu misalnya tumbuhan tebu ya. Di tumbuhan tebu itu dia sebagai penopang juga sebagai penyimpan cadangan makanan, dan masih banyak lagi contoh tumbuhan yang punya dua fungsi batangnya ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang tepat adalah yang B, batang. Soal selanjutnya. Nah, ini soal nomor 2. Bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis adalah A. Daun, B. Akar, C. Bunga, dan D. Biji. Di mana tempat terjadinya fotosintesis? Jawabannya adalah yang A ya, daun. Kenapa di daun, tidak di tempat yang lain? Karena fotosintesis itu memerlukan klorofil atau zat hijau daun, dan itu adanya di daun. Makanya proses fotosintesis itu biasanya terjadi di daun ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A, daun. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Jenis akar yang tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah adalah akar titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan jenis akar. Jenis akar yang tumbuhnya di atas tanah. Yang A, akar gantung, B, akar nafas, C, akar pelekat, dan D, akar tunjang. Yang mana jawabannya? Yang tepat adalah yang A ya, akar gantung. Karena memang akar gantung itu dia tumbuhnya dari bagian batang tumbuhan. Dia bentuknya menggantung seperti tali. Nah, akar gantung ini contohnya bisa adik-adik lihat misalnya pada tumbuhan beringin ya. Itu kan kadang-kadang ada seperti tali-tali menggantung ya. Nah, itu disebut sebagai akar gantung. Jadi nomor 3 jawabannya yang benar adalah yang A, akar gantung. Selanjutnya nomor 4. Kegunaan dari akar pelekat pada daun sirih. Nah, ini akar pelekat ya, masih tentang akar pada daun sirih adalah A. Agar dapat menggantung di udara, B. Untuk memperkokoh tumbuhan, C. Untuk membantu penyerbukan, D. Untuk menempel pada tumbuhan lain. Nah, ini yang ditanyakan adalah akar pelekat. Nah, ini tentu saja ya, akar pelekat pastinya biasanya untuk menempel ya, pada suatu media. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D ya, untuk menempel pada tumbuhan lain. Nah, biasanya sirih itu memang dia tumbuhnya dia menempel pada tumbuhan lain atau pada benda lain ya, misalnya dinding juga bisa, atau pada tumbuhan lain. Kenapa? Karena sirih itu membutuhkan penyangga agar dia bisa tetap tegak dengan cara yaitu menempel pada tumbuhan yang lain atau benda yang lain. Tapi biasanya sirih walaupun dia menempel pada tumbuhan lain, biasanya dia tidak menghisap makanan dari tumbuhan tersebut. Jadi dia bukan seperti benalu ya yang menghisap makanan dari tumbuhan yang ditempatinya. Kalau sirih enggak, dia hanya menempel saja untuk menyangga tubuhnya. Nah, jadi nomor 4 jawaban yang tepat adalah yang D ya, untuk menempel pada tumbuhan lain. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 5.
Bagian tumbuhan yang berguna untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah adalah A. Batang, B. Daun, C. Bunga, dan D. Akar. Nah, ini yang ditanyakan adalah bagian tumbuhan yang berguna untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Pasti dia berhubungan dengan tanah ya, pasti bagian tumbuhan yang ada di sebelah bawah, yaitu jawabannya adalah yang D ya, yang D, akar. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang adalah A. Jagung, B. Padi, C. Tebu, dan D. Mangga. Nah, yang memiliki akar tunggang, yang mana jawabannya? Akar tunggang itu apa? Akar tunggang biasanya dia batangnya keras ya, kalau akar tunggang. Di sini yang mana kira-kira jawabannya? Yang D ya, mangga. Karena kalau dia yang A jagung, B padi, C tebu, itu dia tidak memiliki batang yang keras ya. Sehingga dia biasanya memiliki akarnya serabut. Nah, sedangkan untuk mangga memiliki akar tunggang. Jadi nomor 6 jawabannya adalah D, mangga. Selanjutnya nomor 7. Warna hijau pada daun terjadi karena adanya A. Oksigen, B. Zat hara, C. Air, dan D. Klorofil. Jawabannya yang tepat adalah yang D ya, klorofil. Klorofil ini disebut juga sebagai zat hijau daun ya, dan biasanya fungsinya itu digunakan pada saat fotosintesis ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang D, klorofil. Selanjutnya nomor 8. Alat kelamin jantan pada bunga adalah A. Mahkota, B. Kelopak, C. Putik, dan D. Benang sari. Jawabannya yang mana untuk kelamin jantan pada bunga? Jawabannya adalah yang D ya, benang sari. Jadi benang sari ini memang alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan kalau yang untuk yang susah benar ngeklik. Maaf, videonya keputus ya. Sedangkan untuk alat kelamin betina pada bunga itu yang C, putik. Kalau untuk yang jantan itu adalah yang benang sari. Selanjutnya soal nomor 9. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik disebut A. Stomata, B. Klorofil, C. Penyerbukan, D. Pertumbuhan. Nah, ini peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas ke kepala putik. Itu disebut, yang mana jawabannya yang benar? Yang C ya, penyerbukan. Karena memang penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari yang ada di benang sari itu ke atas kepala putik. Nah, soal yang terakhir nomor 10. Bagian tumbuhan yang melindungi biji dari pengaruh luar adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, dan D. Buah. Nah, jadi ini yang melindungi biji. Nah, biji itu kan biasanya ada di buah ya. Nah, biasanya biji itu diselimuti atau dilindungi oleh buahnya itu sendiri ya, sehingga dia tidak cepat terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Jadi nomor 10 jawaban yang tepat adalah yang D. Buah ya, karena buah dia akan membungkus biji sehingga terlindung, misalnya terlindung dari apa? Dari sinar matahari atau cuaca buruk ya, atau dimakan hewan lainnya. Jadi nomor 10 jawabannya yang tepat adalah yang D. Baik, cukup ya, sudah 10 soal. Nah, nanti silahkan ditulis di kolom komentar ada berapa soal yang bisa adik-adik jawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.